Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'adzakumullah. Alhamdulillah, kita telah berada di bulan Rajab. Ada sebagian penanggalan di malam ini 4 Rajab, ada 3 Rajab. Berbeda penanggalannya. Tahun 1447 Hijriah bertepatan tanggal 23 Desember 2025 Masehi. Jadi kita telah berada di salah satu bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Yang ditetapkan oleh Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan di dalam tafsirnya beberapa riwayat bahwasanya bulan haram tersebut, yang pertama yang kita berada di bulan ini sekarang, bulan Rajab, kemudian 3 bulan berturut-turut, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram. Lalu bagaimana dengan keadaan bulan haram ini? Bulan haram yaitu bulan yang mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan ini kita berusaha, tentunya itu semuanya dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mencoba memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Bisa memperbanyak ibadah salat sunnah, kemudian puasa-puasa sunnah, sedekah, tilawah, apapun yang Allah mudahkan bagi kita diusahakan kita untuk meningkatkan ibadah kita, karena pahala dilipat gandakan di bulan haram. Dan hati-hati juga fala tazlimu fihinna anfusakum. Pahala dilipat gandakan, begitu juga dengan catatan amal keburukan. Yang biasanya di bulan lain seseorang waliyadzubillah misalnya bermaksiat kepada Allah, dan ini mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Di bulan yang lain itu satu kesalahan dicatat dengan 1 dosa. Namun di bulan haram, sebagaimana dilipat gandakannya pahala, keburukan atau maksiat juga dilipat gandakan juga. Yang biasanya ditulis 1, maka di bulan haram ini ditulis 2. Maka hati-hati kita di bulan haram ini, jagalah diri kita agar tidak melanggar apa yang telah Allah haramkan. Kemudian yang kedua yang kita ingatkan juga, kita berada di musim liburan anak-anak sekolah. Mungkin di antara orang tua ada yang menemani liburan ananda,
terbukti di malam ini tidak banyak yang hadir kan, mungkin libur. Namun meskipun demikian perlu diperhatikan juga keadaan cuaca. Kita tidak tahu karena biasanya kita ke Sumatera Barat, hati-hati juga melindungi diri kita dengan keluarga. Lihat situasi curah hujan dan seterusnya. Ini bukan takut sebagaimana pelajaran kita, takut sebelum terjadi dah takut. Tidak, maksudnya untuk menjaga diri, keselamatan kita dan keluarga. Yang inginnya itu berwisata, dikhawatirkan jadinya bencana jadinya. Ini yang dikhawatirkan. Bagi yang tidak ada liburan kemana-mana, maka perhatikan ananda di rumah. Memang yang libur itu hanya di sekolah, pelajaran di sekolah, tetapi ibadah, misalnya yang dari pondok, yang sekolah di pondok, atau ada murojaah, laporan tahfiznya, maka dikontrol di rumah agar mereka anak-anak libur tidak tidak libur semuanya. Maksudnya tidak libur semuanya. Yang ditugaskan oleh pihak lembaga pendidikan itu memurojaah hafalan dan ibadah-ibadah yang lainnya tentu dikontrol. Jadi liburnya cuma di sekolah saja, tidak sekolah, tetapi di rumah diusahakan dikontrol bagi orang tua. Dan hati-hati terhadap HP, jangan terlalu diberikan dengan longgar, dikontrol. Karena tidak di zaman sekarang, itulah hiburan generasi sekarang. Tidak ada yang bermain yang seperti di zaman dahulu, bermain ini, lari-lari, seterusnya. Tapi itulah permainan mereka, game-game mereka, cuman dikontrol. Seandainya tidak diberikan sama sekali itu bisa, itu lebih baik. Sebagian ustadz kita mengatakan lebih baik mereka menangis tidak mendapatkan daripada kita menyesal di hari kemudian. Tetapi sebagaimana kita sebutkan tadi, pengawasan yang ketat di rumah itu perlu dilakukan. Taib, itu hanya sekedar muqaddimah mengingatkan kita semuanya yang berbicara dan yang mendengarkan semuanya tentang bulan Rajab dan kita di suasana liburan sekolah anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kita yang ke-11 di dalam pembahasan matan Salasatul Usul. Alhamdulillah, sebagaimana biasanya sebelum melanjutkan pembahasan, kita review sejenak apa yang telah kita pelajari bersama-sama di pertemuan kita sebelumnya. Sebelumnya kita melanjutkan pembahasan tentang macam-macam ibadah, yaitu pembahasan tentang khauf, roja, dan tawakal. Itu yang kita bahas di pekan yang lalu. Dan kita ingatkan juga di pertemuan yang sebelumnya, macam-macam anwal ibadah yang disebutkan di dalam matan ini itu kebanyakan adalah ibadah hati. Ibadah hati seolah-olah penulis mengisyaratkan kepada kita bahwasanya pentingnya kita di dalam memperhatikan masalah ibadah hati. Niat di hati, takwa di hati, sabar di hati, rasa syukur di hati, taubat di hati, yang sebagaimana tadi disebutkan, yang disebutkan macam-macam ibadah oleh penulis rahimallahu taala. Kemudian ada yang terluput yang tidak sempat kita sebutkan di pekan yang lalu mengenai tawakal. Jadi tawakal, bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang cukup panjang dan ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita riwayatkan secara makna bahwasanya, dan ini hadis ini juga terdapat di Kitab Tauhid pada bab yang menjelaskan tentang bahwasanya seseorang yang bertauhid, sempurna tauhidnya, itu akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Seseorang yang sempurna tauhidnya
itu akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hadis dari Ibnu Abbas terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dilihatkan. Jadi ada umat itu yang nabinya pengikutnya 1 orang 2 orang saja. Nabi berdakwah, pengikutnya 1 orang 2 orang saja. Kemudian ada nabi itu yang tidak ada pengikutnya. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban amanah, tidak ada pengikutnya. Di pembahasan ini, ketika membahas tentang hadis ini hiburan bagi para dai, orang-orang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan bersedih. Jadi kalau ramai kajian penuh masjid, semangat, suaranya keras. Tapi kalau tidak ada yang hadir, melempem juga, hilang suaranya. Ini tidak. Perhatikan, Nabi itu ada yang tidak ada mengikutinya. Bayangkan, apalagi hanya seorang dai yang mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang kepada kemungkaran. Tentunya ini hiburan bagi dai. Jadi jangan berputus asa. Suksesnya dakwah, keberhasilan dakwah bukan banyaknya pengikut. Betapa banyak orang-orang yang mendakwahkan kebatilan, mengajak orang yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai, penuh satu stadion yang ada sound-sound musiknya. Dan kita mengetahui bagaimana orang-orang yang begitu giatnya mengajak kepada cara yang batil tetapi tidak malu, istilahnya semangat mereka. Jadi keberhasilan dakwah, suksesnya dakwah seseorang itu bukan banyaknya yang mengikuti, tetapi ketika beraninya menyampaikan kebenaran, menyampaikan qala Allah, qala Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu, sebagaimana di awal kita sebutkan bahwasanya al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Bukan ilmu retorika yang berbicara, yang menyampaikan. Tidak, itu bukan ilmu, tetapi retorika untuk menyampaikan agar dipahami oleh jamaah. Tetapi yang ilmu sebenarnya adalah yang dikutip dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Itulah yang dicari oleh ulama terdahulu. Memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis umur mereka, kehidupan mereka dengan hal yang demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dinampakkan umat yang banyak. Kita lanjutkan. Umat yang banyak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyangka umat beliau. Lalu kata malaikat Jibril, itu bukan umatmu. Itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam pengikutnya dari Bani Israel itu juga banyak. Dan kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, betapa banyak Allah menyebutkan tentang nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mendakwahkan penguasa yang zalim, Fir'aun ketika itu, dan banyak pengikutnya. Salah satu nabi yang banyak pengikutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga di riwayat ini disebutkan bahwasanya Nabi merasa itu umatnya. Maka disebutkan bahwasanya itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu disebutkan dalam riwayat tersebut bahwasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di antara umat Nabi SAW di hari kiamat dibangkitkan ada 70.000 umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70.000 umat Nabi SAW. Dan Nabi tentunya bergembira tentang kabar yang seperti ini. Nabi menginginkan kebaikan bagi umatnya, keselamatan bagi umatnya. 70.000. Lalu ketika itu Nabi SAW meninggalkan para sahabat, masuk ke dalam semacam kemahnya, karena itu ketika itu keadaan dalam safar. Para sahabat pun mengira-ngira, siapakah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini?
Ada yang berkata, berargumentasi, oh ini orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam tanpa berbuat syirik. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Jadi banyak asumsi-asumsi dari sahabat, siapakah gerangan 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka Nabi SAW keluar. Nabi menyebutkan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab tersebut langsung, ini tanpa dihisab, tanpa diadab. Kata Nabi SAW, faqala humul ladina la yarqun. Kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yashtarqun, orang-orang yang tidak berobat dengan kai, pengobatan besi panas yang ditempelkan ke penyakit. Kemudian wala yatatayyarun, tidak melakukan, orang-orang yang tidak melakukan tatayyur. Tatayyur salah satu bentuknya di zaman dahulu dengan menerbangkan burung. Jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika ingin safar perdagangan, misalnya melakukan perdagangan ke Syam atau ke Yaman, diterbangkannya burung. Apabila burung itu terbang ke kanan, ini langkah baik. Apabila terbang ke kiri, ini tidak baik, nih diundurkan. Tapi banyak bukan hanya burung saja, tapi itu istilah yang penting suatu keyakinan yang tidak ada dasarnya, atau bisa dengan anak panah, dilemparkan anak panah, apabila ke kanan itu baik. Dan masih banyak hal-hal yang tahayul yang ada di kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Kemudian yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan yang keempat, syaratnya adalah hanya kepada Rabbnya ia bertawakal, bergantung diri. Inilah orang yang sempurna tauhidnya. Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan cara kai, besi dipanaskan ditempelkan pada penyakit. Tidak, yang ketiga tadi, tidak melakukan tatayur, dan hanya kepada Rabbnya ia bertawakal. Sebagaimana kita telah bahas di pertemuan kita sebelumnya, orang yang bertawakal adalah bentuk dari kesempurnaan iman seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdirilah salah seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk dalam golongan tersebut." Lalu kata Nabi SAW, sabda Nabi, engkau termasuk dalam golongan tersebut, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab dari umat Nabi SAW. Lalu mendengar itu banyak yang berdiri. Lalu kata Nabi SAW, jadi orang-orang yang berdiri meminta agar didoakan juga. Kata Nabi SAW, syabakuka biha Ukasyah, sesungguhnya engkau telah didahului oleh Ukasyah. Jadi Nabi dijelaskan oleh ulama tentang penjelasan hadis tersebut, penolakan yang halus dari Nabi. Jadi Nabi, oh kamu tidak termasuk, enggak, tetapi engkau telah didahului oleh Ukasyah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tujuannya agar ada tertib, jadi tidak berebut-rebut minta didoakan. Jadi ada penjelasan ulama kenapa Nabi demikian melakukannya. Itulah Nabi kita tercinta, menolak dengan bahasa yang indah agar tidak ada keributan. Nanti minta lagi. Seluruh yang hadir minta didoakan agar dimasuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Seperti orang berebut pesugihan, ada acara-acara di Jawa itu kan, 1, 2, 3 berebut semuanya kan. Nah, itulah tentang tawakal kita tambahkan. Taib. Masyaallah muslimin wal muslimah rahimanillahi, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Apa saja yang termasuk ibadah yang terdapat di dalam matan ini? Taib. Kemudian muallif rahimahullah taala menyebutkan ada satu hadis satu ayat di dalam masalah tawakal yang dinukilkan, yang sempat kita bacakan di pertemuan yang lalu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dalam surah At-Talaq ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Insyaallah di malam ini kita akan membahas tentang raghbah, rahbah wal khusyu'. Raghbah wal rahbah wal khusyu'. Wa dalilur raghbah wal rahbah wal khusyu' qauluhu ta'ala, dalil dari raghbah, rahbah dan khusyu' adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka beribadah kepada kami, berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in. Dan adalah mereka beribadah kepada kami dengan khusyuk. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Kita tambahkan satu lagi. Wa dalil khasyah qauluhu ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni. Dalil dari khasyah, rasa takut, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ini insyaallah akan kita bahas tentang raghbah, rahbah, khusyu' dan khasyah. Masyarul muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Raghbah yaitu seseorang yang menginginkan sesuatu yang terpuji. Ada keinginan seseorang terhadap sesuatu yang terpuji, maka itu namanya raghbah. Rahbah adalah rasa takut dengan sesuatu yang membuat dia lari dengan rasa takut tersebut, dengan yang ditakuti. Dalilnya, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Rahbah adalah bagian dari khauf, rasa takut. Jadi rahbah apa, ada tiga sini ya, rahbah yang pekan yang lalu khauf, yang sekarang rahbah sama khasyah. Nah, itu tiga itu sama-sama rasa takut. Sebelum kita bahas perbedaannya, kita masuk kepada pembahasan yang tadi sebelum khasyah, yaitu khusyuk. Khusyuk bagian dari tazallul. Apa itu tazallul? Itu penghinaan diri, menghinakan diri, menghambakan diri kepada Allah. Itu dia khusyuk. Hadirnya ketundukkan hati dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk. Apabila di dalam ibadah kita tidak ada rasa itu, maka itu belum khusyuk namanya. Adanya rendah diri, ketundukan hati, penghinaan diri di dalam hati ketika beribadah kepada Allah, terkhususnya untuk solat, maka itu belum khusyuk namanya. Belum bermakna ibadah kita. Karena ini memang berat. Wa innaha lakabiratun ila 'alal khashin. Dan ini memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang menjadikan pertolongan terhadap salat dan sabar dan salat itu sangat berat, kecuali bagi yang khusyuk. Kecuali bagi yang khusyuk. Dan ini yang sangat susah di zaman kita sekarang, khusyuk. Ada sebuah buku kutip kecil, sudah lama membacanya, ada beberapa kiat untuk supaya mendapatkan khusyuk. Di antaranya ada sebab-sebab yang dilakukan. Tentunya dengan ilmu, mempelajari apa itu khusyuk, melatihnya. Kemudian juga mempersiapkan diri kita. Yakni dengan awal-awal datang ke masjid. Nah, jadi jangan orang-orang yang terburu-buru, misalnya sudah qomat, lalu
baru berangkat dari rumah ini biasanya terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi tenang. Misalnya waktu sholat sekarang waktu maghrib 6 berapa? 18, 20 apa 21? 20. Ya sebelumnya kita datang, sudah siap-siap. Jadi kita tenang menjawab seruan azan, kemudian sholat sunnah qobliyahnya, ba'diyahnya. Tentu ini menghadirkan berdoa, berzikir, baca Quran sebelum sholat. Ini salah satu cara untuk khusyuk. Kemudian juga kita tidak sebutkan hanya yang teringat saja ya. Kemudian ada di dalam hati itu hadirnya bahwasanya ini adalah salat seolah-olah salat yang terakhir. Ini salat yang terakhir. Bagaimana kita melakukan ibadah seolah-olah ini salat yang terakhir? Tentunya kita optimalkan. Setelah ini saya wafat, tidak ada lagi saya mengerjakan salat. Ini salah satunya. Dan masih banyak kiat-kiat, di situ ada lebih 30 kiat, cuman yang terlintas sekarang karena sudah lama dibaca. Jadi mana poin-poinnya itu sudah lupa. Jadi tadi hanya terlintas sejenak, itu yang teringat, mungkin nanti bisa dicari bagaimana kiat-kiat khusyuk. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan dibaguskan ibadah, salah satunya bagus ibadah yaitu dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yaitu menceritakan tentang hamba Allah Nabiullah. Bagaimana Nabi Allah Zakaria alaihissalam berdoa penuh harap, cemas, penuh kecintaan, harap, kemudian dengan khusyuk, yang mana akhirnya di usianya yang tua Allah kabulkan doanya dengan adanya keturunan yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Sementara sebenarnya istrinya itu termasuk yang tidak memiliki keturunan, mandul. Tetapi diberi kabar dengan seringnya berdoa, akhirnya Allah berikan karunia berupa anak. Jadi dengan doa ikhtiar itu jangan sampai kita meninggalkan doa ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bukan hanya Nabi Zakaria, cuman konteksnya di ayat tersebut itu yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Rata-rata para nabi dan rasul seperti itu, yaitu bersegera dalam kebaikan, dan ketika berdoa penuh rasa takut, rasa cemas, dan penuh harap dan adanya kekhusyukan. Nah, jadi ini ada bantahan sebenarnya bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya kami tidak beribadah kepada Allah karena mengharap pahalanya, tidak pula karena takut terhadap azabnya. Kami hanya beribadah karena cinta kepadanya. Ini tidak boleh. Jadi hanya cinta saja tidak boleh. Tetapi ketika kita beribadah ada rasa harap kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah. Orang-orang sufi mengatakan bahwasanya seandainya mereka diazab, Allah itu cinta terhadap hal demikian, Allah redho, maka dia tidak mengapa. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan pola pikir orang yang mereka yang berpikiran demikian, tidak mungkin Allah mencintai atau meredhoi orang yang mereka mengazabnya, enggak. Yang Allah mengazabnya, enggak. Tentunya Allah, apabila Allah meredhoi, mencintai, tentunya Allah akan memasukkannya ke dalam rahmatnya, dalam surganya. Jadi mungkin pernah kita mendengar tulisan-tulisan pendengaran bahwasanya kita tidak mengharapkan surga Allah, kita tidak mengharapkan selamatnya dari azab Allah, tetapi kita beribadah hanya karena cinta. Ini tidak boleh. Ada juga orang beribadah karena hanya harap saja. Ini tidak boleh. Ini ada orang murji'ah. Kemudian ada orang yang
beribadah karena rasa takut saja. Ini tidak boleh. Ini adalah orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Lalu bagaimana orang ahlus sunnah wal jamaah? Itu menggabungkannya. Ketika beribadah kepada Allah, digabungkan ada rasa harap di situ, ada rasa cinta di situ, dan ada rasa takut di situ. Itulah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Digabungkan, tidak boleh dipisahkan. Jadi kami ini beribadah karena takut kepada Allah. Kalau itu saja keyakinannya, itu adalah akidah orang-orang khawarij. Misalnya ada dalam hatinya ibadah karena berharap saja kepada Allah. Itu adalah orang murji. Dan misalnya hanya cinta saja, itu adalah orang-orang sufi. Jadi orang sufi hanya cinta saja. Ibadah hanya cinta kepada Allah saja. Tidak takut dengan azab Allah dan tidak harap dengan surga atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan menyelusuri demikian, maka jelaslah bagi kita keselamatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas dalil yang jelas, dan begitulah yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khasyah yang tadi di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan, fala takhshawhum wakhshawni, dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Khasyah ini merupakan bagian dari khauf, rasa takut, namun lebih khusus daripada khauf. Ada yang mengatakan khasyah adalah takut yang dibarengi dengan pengagungan. Sebagaimana ini yang diungkapkan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan ketika mensyarah Al-Usul Salasah ini, matan ini, dan kita mengetahui beliau adalah sekarang ini jabatan beliau adalah Grand Mufti Kerajaan Saudi Arabia, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Lalu bagaimana perbedaan antara khauf, kemudian apalagi rahbah, kemudian khasyah. Jadi rasa takut ada khauf, ada khasyah, ada apa tadi satu lagi, rahbah. Yang paling tinggi tingkatannya adalah khasyah. Yang paling tinggi tingkatannya adalah khasyah, rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Sehingga dengan demikian lahirlah di dalam hati untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang khasyah, inilah usul dari ilmu. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, al-aslul ilm, pokoknya daripada ilmu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang ini yang membuat seseorang mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di sini dibawakan dalilnya yang tadi tentang ulama dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, dalam surah Fatir. Jadi ini khasyah ini adalah takut yang terpuji, yang merupakan ibadah. Sifatnya tidak ghulu, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Jadi patokannya adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan rahbah tadi? Jadi khauf itu tingkatan pertama, rasa takut seseorang. Contohnya takut kepada yang tabiat yang kita sebutkan di pekan yang lalu, takut terhadap binatang buas, hewan buas misalnya singa, otomatis kita takut. Kemudian yang kedua yaitu rahbah, tingkatan yang kedua rahbah, rasa takut yang membuat kita lari cemas dari hal yang demikian.
ada aksinya. Lalu yang ketiga yaitu rasa takut, ini yang berdasarkan ilmu yang buahnya yaitu mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah khasyah tingkatan yang tertinggi. Maka yang di pertemuan kita sebelumnya khauf, dan di sini rahbah, rasa takut juga, cemas, kemudian khasyah, maka pahamlah kita perbedaannya. Pahamlah kita perbedaannya. Jadi memang di dalam agama itu bertingkat-tingkat. Ada yang kalau kita perhatikan di dalam agama tentang berbuat-buat kebaikan, di dalam surah Al-Jumu'ah, fas'au ila zikrillah. Fas'au ila zikrillah. Dari kata-kata sa'i, berlari kecil. Kemudian wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum. Cepat, agak cepat sedikit. Wasari'u, sari', bersegeralah untuk meraih ampunan Rabbmu. Lalu di dalam surah Az-Zariyat, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Jadi fafirru ilallah, berlarilah, ini lebih kencang lagi, menuju Allah. Jadi untuk mengingat Allah itu berjalan cepat, kemudian wasari'u, berjalan agak berlari, yaitu dengan lari cepat untuk meraih ampunan Allah. Lalu Allah sendiri fafirru ilallah, berlari kencang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu tingkatannya. Ada perbedaan-perbedaan ayat kalimat di dalam Al-Qur'an. Karena yang dituju yang pertama yaitu untuk zikir kepada Allah dengan cepat, dengan fas'au ila zikrillah wazarul bay'a. Maka hendaklah bersegera untuk mengingat Allah, tinggalkanlah jual beli, dalam surah Al-Jumu'ah. Dalam surah Al-Baqarah tadi kita sebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah untuk meraih ampunan Rabbmu. Itu agak cepat daripada fas'au, wasari'u. Lalu ketika menuju Allah, fafirru ilallah, berlari menuju Allah. Karena yang dituju Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kalimat khauf, rahbah, dan khasyah. Khasyah yang spesial, yang disitulah usul daripada ilmu. Innama yakhsha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepadaku adalah para ulama. Kemudian yang kita ingatkan juga, di dalam ibadah itu kita ada lebih dominan harapnya. Adapun di dalam maksiat itu lebih dominan cemasnya. Jadi dalam maksiat itu lebih cemas karena kita takut diazab. Di dalam ibadah itu lebih banyak harapnya, harap dari ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika waktu kita sakit, itu banyak harapnya, harap untuk sembuh. Dan ketika sehat banyak cemasnya. Jangan dibalik. Kalau kita kan enggak, kalau sudah sehat itu merasa aman itu. Merasa aman, enggak ada memikirkan kecemasan nanti datang masa sakit, datang masa ini, enggak ada. Jadi begitu ulama menjelaskan kepada kita, sehingga kita itu tidak lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kalau ada orang diopname, ada harapnya untuk sembuh, untuk beribadah kepada Allah, ada tekadnya. Orang-orang yang ada keimanan dalam hatinya, ketika sakit dirawat misalnya, dalam hatinya itu hanya keinginan beribadah. Insyaallah kalau sehat nih, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan. Karena orang yang sedang sakit, apalagi dilihat oleh orang saudara-saudara, teman-teman jemaah masjid yang melihat besuk, lalu dia seolah-olah melihat ada mahkota di atas kepala orang yang sehat. Begitulah orang yang sakit, seolah-olah ada mahkota di atas kepala orang yang sehat. Tetapi ketika sehat, tidak ada rasa cemas. Nih
mumpung kita sehat, mumpung masih hidup, mumpung ada kekuatan, maka usahakan ibadah optimal sebelum ada masa-masanya. Itu makanya ibadah orang-orang yang ketika pemuda, itu salah satu orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang terikat hatinya ke masjid. Karena pemuda itu banyak lalai ya. Pemuda banyak lalai. Adapun orang-orang ini orang tua kita, ya apalagi di atas 50, di atas 60, lewat 70, itu sudah biasa. Nah, ini kalau sudah bahasa nih, maaf, bahasa orang-orang yang kurang enak didengar, tapi bahasanya sudah bau tanah katanya. Tidak ingat juga dengan masjid lagi. La haula wala quwata illa billah. Tetapi seorang pemuda itu terikat hatinya ke masjid, itu salah satu di antara 7 golongan manusia yang mendapat naungan di hari kiamat kelak. Nah, ini contohlah kita, mana pemuda? Mana pemudanya? Libur sekolah, Ustaz, maka libur kajian. Itu makanya kita sebutkan tadi, diajak, bukan bapak-bapak kita saja yang hadir di majelis ilmu. Mungkin juga biasanya ada kan anak-anak yang mengaji juga libur juga. Nah, jadi liburannya kemana? Karena situasi yang sekarang ini, marilah kita liburan ke taman-taman. Mendengar ya, dulu taman-taman dulu. Lalu dikatakan, kok ke masjid abi atau ayah? Kenapa bapak? Misalnya panggilan apa saja? Inilah dia taman-taman sorga. Majelis ilmu. Majelis ilmu adalah taman-taman sorga yang menenangkan hati orang yang hadir di dalamnya. Betapa banyak keutamaan-keutamaan ini kalau disampaikan, ta'zimul ilmi, mengagungkan ilmu. Alangkah anehnya kita orang yang mengetahui adanya majelis pengajian dimanapun masjidnya, bukan di Masjid Utsman bin Affan, dimanapun, tetapi tidak ada tergerak untuk hadir. Yang dikhawatirkan kita ada penyakit yang menjangkiti adalah futur. Itu yang gawat sekali, dan semua orang akan mendapatinya futur ini. Tidak mau lagi ke majelis ilmu, seolah-olah sudah pelajaran semuanya, sudah dipelajari, sudah diketahui. Ini was-was yang diberikan syaitan sehingga kita dipalingkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara benteng terhadap godaan mereka adalah senantiasa di majelis ilmu. Senantiasa di majelis ilmu. Walaupun hanya duduk mendengarkan, karena ini adalah perniagaan yang tiada rugi, kegiatan yang tidak ada rugi. Duduk saja tidak ada ruginya, banyak pahalanya. Dan ada kisah ini kita akhiri dengan ini pembahasan kita. Di zamannya sahabat dahulu yang Nabi SAW masih hidup, Abu Hurairah menyebutkan kepada orang yang sibuk-sibuk dengan perdagangan atau perkebunan mereka, lalu mengatakan, apakah kalian tidak ingin ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi, di mana Nabi membagikan warisan-warisan di situ? Maka datanglah orang mendengar warisan ini, kan warisan yang tahu kan harta saja. Berlomba-lomba lah orang datang ke Masjid Nabawi. Lalu didatangi Abu Hurairah, mana tidak ada Nabi membagi warisan. Kan kita warisan itu berupa harta saja. Lalu kata Abu Hurairah, bukankah Nabi menyampaikan wasiat, wejangan, firman Allah, lalu hadis Nabi, yang hadis-hadis yang beliau sampaikan, itulah warisan Nabi. Jadi inilah warisan yang banyak diambil oleh para ulama yang benar-benar paham bahwasanya ini yang mereka kumpulkan. Jadi sesungguhnya innamal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka mengetahui warisan nabi adalah ilmu, sehingga itulah yang mereka kumpulkan. Alhamdulillah, ini yang bisa kita pelajari di kesempatan malam ini, yaitu 4 ya, raghbah, rahbah, dan khusyuk. 3. Adapun yang tadi sebelum masuk kita tambahkan tentang tawakal, yaitu bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita terhadap ibadah-ibadah yang kita pelajari di matan ini, sehingga kita lebih giat lagi membaguskan ibadah kita berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini
untuk Rabb kita Allah Azza wa Jal yang telah menciptakan kita dan alam semesta. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.